hamba Allah sangat mencintai, ahabballahu ta'ala, Allah ta'ala sangat mencintai abdan, seorang hamba, seorang manusia atau seseorang, samhan, yaitu yang senantiasa berlaku baik, idza ba'a, apabila dia mengadakan jual beli atau menjual. Berlaku baik pada saat jual beli adalah mengatakan sesuatu hal yang benar atau jujur tentang barang yang dia jual. Ini salah satu akhlak atau etika yang baik di dalam menjual. Ketika kita mengadakan jual beli, ini adalah keberkahan yang paling banyak. Jadi keberkahan yang paling banyak adalah pada saat kita melakukan jual beli. Dan tidak sedikit orang hancur tidak mendapatkan keberkahan ketika juga melakukan jual beli dikarenakan jual belinya ini dengan tipu daya. Bagaimana yang melakukan jual beli dengan tipu daya ini? Yang pertama adalah tidak menceritakan barang yang dia jualnya dengan keadaan yang semestinya atau yang sebenarnya. Misalnya kita jual motor misalnya, maka kalau kita lihat orang ngupload itu di grup-grup, pasti yang ditanya apa? Minusnya. Dijual misalnya Bamiat iklan jual motor Honda Beat tahun 2012, pajaknya hidup, STNK ada, BPKB ada, fakturnya ada, lengkap, minus 1, standarnya nggak ada gitu. Ini dijelasin. Nah, ketika orang beli diperiksa, ini benar-benar memang minusnya 1, standarnya nggak ada. Standar ada standar 2, ada standar 1. Standar 1-nya nggak ada. Ini repot juga, di mana-mana standarnya juga. Ini menceritakan yang sebenarnya. Ada juga ketika jual beli yang tidak menceritakan sebenarnya. Misalnya jual motor Honda Beat, kemudian no minus, tinggal pakai. Begitu kita pakai, ngebul kemana-mana, bensinnya bocor. Nah, jual beli yang tadi ini walaupun sudah dibeli dengan harga sesuai dengan apa yang dijual, maka ini dihitung jual belinya tidak berkah atau tidak sah karena melakukan penipuan pada saat jual beli. Nah, pada saat kita jujur, maka ini tindakan yang paling baik dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali jualan kue, nggak mungkin jualan kue ditanya minusnya apa bu, gitu kan? Nggak mungkin. Paling kalau jualan lontong ditanya isinya, ini lontong isi apa bu? Isi teri, oncom, abon, apa isi petasan cabai, gitu kan? Kan ada juga orang yang nanya yang isinya, senangnya isinya kelapa, gitu kan? Ada yang senangnya isinya oncom. Terus dibilangnya isinya ini saya nggak jadi beli bu, gitu. Jadi dijelaskan. Jangan kalau kita bilang isinya apa ini lontong, isinya daging. Terus nyampe di rumah dimakan daging oncom. Jadi bukan daging tapi daging oncom. Nah ini pun walaupun dagangannya sudah dibeli, tidak membawa keberkahan, gerutu yang beli dan dapat dosa yang jual. Ketika kita jual, maka harus dijelaskan yang sebenarnya. Ini barangnya bagus pak, cuman karena kalau lagi ditanjakan suka turun dewek. Ini ayamnya pak sebenarnya bagus, cuman saya potong tadi emang ayamnya sakit ini pak, lagi peluk-peluk dikit saya potong. Ya bapak mau berani beli silakan, kalau enggak ya juga enggak. Kan banyak orang jual ayam sakit di pasar, banyak nggak? Begitu ayam sakit ditangkepin dibawa ke pasar, udah cepetan daripada mati, besok mau mati ini. Akhirnya dibawa ke pasar. Entok kena mata biru dibawa ke pasar. Kalau kita jual buat restoran, buat orang yang jualan, nggak jadi masalah. Tapi kalau di pasar biasanya orang beli itu ada yang buat jual lagi, ada yang buat pelihara di rumah. Begitu dibawa ke rumah, akhirnya apa? Mati tiba-tiba. Maka jual belinya menjadi batal karena sudah ada unsur penipuan. Ini yang pertama, yaitu sam'an idza ba'a. Yang kedua adalah
Samhan idza ishtara, yaitu berlaku baik apabila membeli. Tadi jual juga membeli. Biasanya kalau para pembeli gimana kalau nggak baiknya? Nawarnya kata kira-kira. Misalnya nawar jeruk pak sekilo berapa? 35.000. Udah 12.000 dah. Dari 35 nawar 12, masuk akal nggak? Enggak, terlalu jauh. Kalau harganya 35, kita nawar 32, 33 atau 30, ini masih standar nawar. Jangan sampai beli jeruk berapa sekilo? 30.000. Udah pak 10.000 aja. Jeruk kecil-kecil segede-gede upil begini. Nah bukan jeruknya marah. Kalau upilnya segede-gede bu sini saya beli aja. Gitu. Ini kalau nawar biasanya paling berani nawar perempuan bu. Jadi dari 20.000 menjadi 2.000 gitu. Nah, ini berlaku baik pada saat kita membeli. Beli apa aja. Jadi yang jualnya juga senang. Jadi antara kedua yang membeli dan yang menjual ini ada akad yang baik, sama-sama saling menguntungkan dan sama-sama memberi keberkahan. Hati-hati juga tuh. Kalau kita beli nawar banyak, benar kadang-kadang nggak jadi. Di tempat rekreasi, sahur berapa ini? 15.000, manis nggak? Manis, jajalin kalau 5. Begitu habis jajalin, nggak jadi pak katanya. Nah ini pembeli yang SG namanya nih, pembeli sabut PD. Udah jajalin banyak, nggak beli. Maka saya jarang kalau misalnya lagi beli itu disuruh jajalin saya mau. Ngeri nggak jadi aja saya jarang mau. Cukup gitu kan, desek aja makanin nawar-nawar, ujung-ujungnya nggak jadi. Ini namanya memberi kerugian kepada yang dijual dan kita sebagai pembeli tidak berlaku baik. Ini harus dihindari. Kemudian yang ketiga, samhan idza qada, yaitu berlaku baik apabila dia memberi utang. Kalau misalnya ada yang orang utang ke kita minjem duit, ya kalau ada kita kasih, kalau nggak ada kita ngomongin baik-baik. Ada juga ngasih utangan, tapi ngomongnya yakin saya minjem duit ya 200.000 ya, tapi ganti ntar lu, kalau nggak diganti. Jadi belum minjem, belum dikasih sudah bilang gantinya, atau mau diganti kapan? Kalau yang punya yang berutang yang ngomong sendiri nggak masalah. Saya minjem ya pak, nanti seminggu saya balikin gitu. Nah, jangan ngasih tapi ngasih baru gerendeng, nggak boleh juga. Mau minjem mulu masih dilemparin gitu. Ya pasti tiba dilemparin juga diambil. Cuman kan pulangnya hatinya nggak nyaman, hatinya nggak enak karena perlakuannya tidak bagus. Saya sih ada duit, cuman kalau saya kasih ntar lo nggak bisa ngulangin ya, nggak bisa bayarnya. Ngomongnya pelan tapi dalam. Akhirnya orang datang pulang dengan rasa kecewa. Itu nggak bagus juga. Jadi memberi utangan walaupun kita memberi, jangan berbicara ya kira-kira gak enakin sama orang yang datang yang memang cari pinjaman itu. Keempat, wasafhan idza qada, yaitu berlaku baik pada saat menagih utang. Ya, kalau misalnya ke rumah kita ada yang kredit kompor, karena udah kan udah kredit. Nagih juga harus yang benar, jangan nagih. Kemarin belum lama saya lihat itu di medsos, setiap nagih utang rumahnya kosong mulu, itu dicoret-coret di tembok rumahnya sama yang nagih utang, pintunya dicoret-coret. Ya, mungkin kayak keselan datang nggak ada mulu. Nah kita nagih juga baik-baik, kalau mau udah ada dibayar dah gitu. Kalau misalnya nggak bisa semuanya separuh dulu atau dicicil, nah itu dengan kalimat yang bagus dengan cara nagihnya. Jadi membeli, menjual, memberi utangan atau menagih utang, semuanya ada tata keramanya, semuanya ada etika atau attitude pada saat melaksanakan muamalah di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang selanjutnya,
Ahabbukum, Allah mencintai, ilallah, kepada Allah di antara kalian, aqallakum, di antara kalian, tu'man, yaitu yang makannya sedikit. Jadi Allah mencintai orang yang makannya sedikit. Nah, kalimat sedikit ini tergantung siapa yang ngomong juga. Kadang kita bilang sedikit, orang lain bilang banyak. Nah, yang paling tepat adalah kata-kata yang bisa mengenyangkan. Makannya ini adalah yang makannya hanya sekedar kenyang, bukan yang berlebihan. Karena kelihatannya kita sama, tapi kadang-kadang kapasitas perutnya beda. Bang Niat mungkin sepiring udah kenyang, tapi Pak Duduk mungkin sepiring belum kenyang. Kenyangnya 2 piring, ada yang kenyangnya 3 piring, ada yang sebakul baru kenyang. Ada nggak yang makan sebakul? Sebakul termos dikeluarin baru kenyang. Jadi ketika makan itu diukur. Seorang dokter mengatakan makanlah ketika kamu lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Ini seorang dokter dari Yordania ini berkata. Ini kebanyakan orang mengatakan kata Nabi, sabda Nabi itu bukan hadis, tapi seorang dokter yang mengatakan bahwa ketika makanlah setelah lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Dulu ceritanya ada orang nanya, gimana caranya hidup sehat? Ada seorang dokter yang lain mengatakan kalau mau sehat, minumlah air hangat setiap hari. Ternyata minum air hangat ini setiap hari juga kurang bagus, tergantung cuacanya. Ada kalanya hangat bagus, ada kalanya dingin bagus. Contoh, kita ke Pila, dingin banget di atas, terus dibeliin es campur sinar Garut. Nah, es campur sinar Garut ini kan kalau siang-siang enak ya? Ini sekarang ada di sini nih, yang mau arah ke rumah Haji Abbas sebelah kanan, lewat tiang kabel sampai masjid, es sinar Garut kita beli. Tapi pada saat makan tengah malam di atas gunung enak ya? Gak enak. Atau dibalik misalnya, lagi siang-siang tengah hari bengkak, kita dikasih sekuteng lagi ngelun-ngelun. Enak gak tengah hari masuk sekuteng? Gak enak. Pada saat kita kedinginan minum yang hangat, pada saat kita kepanasan minum yang dingin. Jadi disesuaikan juga. Jadi pada saat kita makan, sesuaikan kebutuhan kita. Kayak habis makan, lihat lagi yang lauknya enak, makan lagi. Atau begitu datang kondangan prasmanan, semuanya disendok. Biasa orang kita gitu, nyendok prasmanan, semuanya disendok tuh. Ntar dimakan kagak, makan cimil-cimil tinggal. Dan kebiasaan ini ternyata bukan hanya di kampung aja. Saya sering lihatin jamaah-jamaah Indonesia yang ada di Madinah, yang ada di Mekah. Kalau yang makan yang barisnya lama, apa yang disendok udah tahu orang Indonesia. Jadi kalau di restoran kan ada kasih roti, khusus orang-orang mana yang makan roti, ada nasi, terus ada buah. Orang kita semuanya dimakan. Habis makan nasi, ngambil roti. Terus ke hotel ngantongin kue, ngantongin buah-buahan. Itu kebiasaan di rumah, kadang-kadang juga kebawa soalnya. Jadi kalau yang pulangnya berkat ke hotel kasih megang kue, megang buah-buahan, itu pasti orang Indonesia. Mau orang Jawa kayak orang Sunda kayak Betawi kayak asal cirinya orang Indonesia pasti gitu. Apalagi sekarang sudah dikenal jamaah Indonesia itu sama Imam Masjidil Haram. Beliau mengatakan bahwa jamaah Indonesia itu banyak apa istilahnya palsunya. Jadi kalau ke depan Ka'bah dia bawa HP. Jadi para berdoa, para di depan Ka'bah dia foto-foto. Jadi jamaahnya itu bukan khusus buat ibadah. Masuk ke Masjidil Haram, sholat cuma foto-foto doang. Kecuali kalau kita dipoto sama orang, atau misalnya kita foto untuk kenang-kenangan. Tapi kalau setiap aktivitas ibadah kita dipoto, maka di sini kita jauh-jauh malah ada pahala. Jadi pelesiran doang. Dan itu yang paling banyak adalah jamaah Indonesia. Pokoknya jamaah Indonesia udah dikenal banget di sana tukang selfie, tukang selfie, tukang foto gitu. Maka untung banget yang memang pergi haji, pergi umroh itu nggak punya HP dan dia biasa main HP. Khusus saja ketika sholat nggak mikirin HP. Sekarang tawaf aja masih megangin HP.
Tapi pada dulu begitu lagi tawaf ya jangan menaruh begini nih, bisa diinjak-injak jamaah. Ya kan, gue siar langsung dulu Ka'bah gitu kan. Sino HP kalau misalnya jatuh udah nggak bisa jadi HP lagi. Apalagi kalau askar nih ya. Pernah ada salah satu jamaah bareng saya itu dia rekam secara langsung diambil askar itu. Dan nanti agak repot urusannya karena ditanya-tanya segala hal itu. Jadi tinggal aja, nggak usah pakai HP. Kemudian wa akhafukum badana, dan yang paling ringan badannya. Maksudnya ringan paling badannya jangan terlalu gede bener, karena orang yang gede banget biasanya lebih banyak tidurnya daripada yang kurus. Karena orang yang kurus ada juga sih yang suka tidur, tapi minimal orang yang badannya gede itu yang lebih banyak tidur karena gampang capek. Lihat orang kalau udah gede makannya banyak, tidurnya juga ngorok gitu kan, terus ngapa-ngapain males. Kalau badan gede macul aja susah, badan gede aktivitas apa aja juga susah. Jadi pengertiannya adalah bukan masalah berat badannya, bukan masalah makannya. Jadi kalau lebih banyak makan, badannya gede, maka aktivitas akan terhalang. Ngapainnya bawaannya ngantuk, kalau udah nyender, mata mermelek, udah tidur udah jadi. Nah, jadi kesimpulannya adalah tetap apapun yang kita lakukan sewajarnya aja. Yang penting tidak membawa kemudaratan bagi kita. Nah itu aja, mudah-mudahan manfaat. Dan doanya mudah-mudahan misalnya udah meriang 3 hari ini, mudah-mudahan bisa sembuh. Karena gak enak banget ini ngomong nih, pada panas hidung sama mata ini. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan buat jamaah juga yang sedang sehat, mudah-mudahan juga diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbina astaghfir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'illahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, demikianlah pelajaran sebelum kita.